Orangnya itu lagi Kak Irma. Koberila Badrun, Ray Rangkuti, Bivitri Susanti, ya kan? Yang seolah-olah mereka itu pahlawan dalam perjuangan reformasi 98. Mereka selalu mengklaim sebagai aktivis 98. Seolah-olah aktivis 98 itu hanya mereka dan mereka berjasa sekali dalam proses reformasi. Padahal kan nggak seperti itu. Saya anak bangsa yang punya keberpihakan kepada bangsa ini untuk tidak mau menjadi atau dijadikan agen asing untuk mengobrak-abrik bangsanya sendiri. Nah, maka kemudian sama-sama kita tahu bahwa banyak sekali para pembenci Pak Jokowi ini yang memang aktif, sangat aktif di media sosial. Sementara yang mencintai rakyat, seluruh rakyat Indonesia loh ikut melakukan perjuangan, bukan hanya mereka, gitu. Tapi nggak bisa juga kemudian ada yang mengklaim misalnya kalau tidak karena kami, nah, itu nggak boleh. Terjadi, memang. Itu kan juga nggak bagus ya, nggak. Menurut saya juga lah ya kemudian tepuk dada siapa saya tuh nggak penting juga. Tepuk dada. Dan jangan lupa itu juga tanya juga, mereka punya bukti nggak sih? Sekarang saya tanya balik, saya cuma pengen tanya, Jokowi ada terlibat BLBI? Enggak. Ada terlibat seperti Senturi? Enggak. Ada menjual Indosat? Enggak. Apa sih yang dijual oleh Jokowi? Ya, bahkan Jokowi bisa mengambil kembali, mohon maaf, Freeport. Dan dijadikan dasar oleh Ray Rangkuti, salah satu yang mengaku aktivis 98 itu adalah berdasarkan LHKPN, membuat kesimpulan sendiri berdasarkan data yang mereka olah sendiri, ya kan? Ada seseorang yang disebut sebagai menyebut diri atau disebut sebagai pakar hukum tata negara misalnya. Menurut saya kalau dia baru dosen, ya belum pakar, ya jangan disebut pakar. Sebut saja akademisi. Kalau belum pantas disebut pakar, ya jangan disebut pakar gitu. Ini kan kadang-kadang terlalu banyak yang menyebut dirinya pakar gitu. Ya, terus siapa yang mengakui, yang membuat dia diakui sebagai pakar gitu? Nah ini juga memalukan menurut saya gitu. Ngaku-ngaku sendiri kayak belum cocok disebut pakar tapi udah mengatakan seolah-olah ini pakar hukum tata negara si A gitu ya. Padahal baru sekedar dosen gitu. Kalau hanya berdasarkan LHKPN menurut saya receh banget gitu loh. Itu bukti receh banget gitu. Nggak pantas juga ya seorang teman-teman akademisi yang punya nama gitu ya membawa bukti ke KPK hanya berdasarkan LHKPN. Justru LHKPN itu dibuat untuk bisa dibuktikan. Terkait dengan pemberitaan yang hangat seperti yang masalah OCCRP itu oleh buzzer-buzzernya PDIP yang kemudian ada juga mengatasnamakan Nurani 98 atau apalah gitu loh Kak Irma. Jadi sejumlah orang yang mengaku aktivis 98 ya kan melapor atau melaporkan Pak Jokowi ke KPK supaya KPK berinisiatif memeriksa Pak Jokowi atas nominasi yang dimunculkan oleh OCCRP itu. Orangnya itu lagi Kak Irma. Koberila Badrun, Ray Rangkuti, Bivitri Susanti, ya kan? Yang seolah-olah mereka itu pahlawan dalam perjuangan reformasi 98. Mereka selalu mengklaim sebagai aktivis 98. Seolah-olah aktivis 98 itu hanya mereka dan mereka berjasa sekali dalam proses reformasi. Padahal kan nggak seperti itu ya Kak Irma. Nah, padahal sebenarnya sasaran mereka adalah bagaimana menjatuhkan moral Pak Jokowi terus di hadapan publik. Komentar Kak Irma atas itu. Iya, saya mohon maaf, saya bukan aktivis 98 dan nggak mau ngaku-ngaku juga sebagai aktivis 98 ya. Iya. Saya anak bangsa yang punya
keberpihakan kepada bangsa ini untuk tidak mau menjadi atau dijadikan agen asing untuk mengobrak-abrik bangsanya sendiri. Maka kemudian kemarin saya juga sempat juga meminta klarifikasi ya OCCRRV. Tolong dong kasih buktinya. Kan gitu. Ternyata mereka itu hanya sekedar meminta informasi dari publik ya terkait dengan siapa sih presiden terkorup gitu ya. Jadi seolah-olah seperti meminta pendapat lah. Nah, kan sama-sama kita tahu bahwa banyak sekali para pembenci Pak Jokowi ini yang memang aktif, sangat aktif di media sosial. Sementara yang mencintai Pak Jokowi ini nggak butuh juga pertanyaan apakah Pak Jokowi benar korup atau tidak, karena mereka percaya dengan Pak Jokowi. Sebagaimana yang disampaikan saya selalu bicara Ali bin Abi Thalib. Nggak perlu kamu jelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang percaya kamu dia nggak akan butuh itu. Tapi orang yang tidak percaya dengan kamu, ya kan, dia kan nggak akan percaya juga dengan apapun yang akan kita sampaikan. Nah, jadi sebetulnya sudah benar apa yang dilakukan Pak Jokowi. Ya silakan buktikan saja. Titik di situ. Nah, terkait dengan aktivis 98, saya ingin juga menyampaikan bahwa betul mereka ikut serta dalam proses penggulingan Soeharto. Kita juga nggak bisa menafikan itu. Tetapi harus diingat juga bahwa seluruh rakyat Indonesia loh ikut melakukan perjuangan. Bukan hanya mereka. Kalau mereka merupakan bagian dari rakyat yang saat itu turun, ya, kemudian juga mengambil posisi, saya kira itu sah-sah saja. Gitu. Tapi nggak bisa juga kemudian ada yang mengklaim misalnya kalau tidak karena kami, nah, itu nggak boleh. Itu kan juga nggak bagus ya. Menurut saya itu tidak baik gitu ya disampaikan ke publik gitu, karena itu juga mencederai rakyat Indonesia lainnya yang juga ikut berjuang pada hari itu gitu. Nah, itu kita juga harus nggak boleh menafikan itu juga. Tapi saya juga menghargai apa yang mereka lakukan gitu ya. Kan di situ juga ada, saya juga punya banyak teman-teman saya kok di situ ya, ada Pius, ada yang lain juga ikut juga melakukan perjuangan itu gitu. Tapi nggak perlu juga lah ya kemudian tepuk dada siapa saya tuh nggak penting juga. Tepuk dada. Ya nggak penting juga. Kenapa? Karena reformasi ini juga sudah kebablasan loh. Jangan salah. Ada kebaikan dalam reformasi, tapi juga ada ketidakbaikan hasil dari reformasi. Sehingga membuat kita hari ini merasa boleh mencaci maki siapapun, menghujat siapapun, menuduh siapapun, itu juga hasil dari reformasi kita kemarin. Dan jangan lupa itu juga gitu ya. Jadi ada plusnya, ada minusnya. Nah, itulah yang harusnya kita evaluasi kembali sebagai anak bangsa gitu. Saya kira saya sebagai pribadi nggak mau tuh diatur-atur oleh asing, kemudian diperintah-perintah oleh asing. Bayangkan misalnya seorang Trump yang rasis, ya kan? Kemudian masyarakat Indonesia meminta Trump, ada orang-orang sebagian, misalnya ada oknum-oknum lah di Indonesia yang kemudian mengatakan bahwa Trump itu rasis dan harus diseret ke PBB karena beliau rasis gitu ya. Nah, apa rakyat Amerika peduli? Nggak peduli. Nggak mau, mereka didikte oleh negara lain. Nah, kenapa kok kita mau gitu loh? Padahal dari sisi OCCRP sendiri kan mereka mau memberikan klarifikasi ke Irma. Betul, sudah ada klarifikasi. Mereka tidak pernah berinisiatif untuk membuat sebuah kesimpulan bahwa Pak Jokowi hasil investigasi jurnalis mereka itu salah satu pemimpin yang memenuhi indikator sebagai pemimpin terkorup. Kan tidak seperti itu. Mereka justru menerima banyak email ya kan dari banyak negara, dari aktivis. Ini loh bukti-buktinya. Hanya itu kan. Dan itu sudah selesai. Nah, kalau benar aktivis 98 itu dianggap sebagai sebuah kelompok, mereka merasa paling hebat, mereka merasa paling berjasa, ya kan? Ini kan pemberantasan korupsi, ya kan? Dan mereka benar melaporkan ke KPK. Dan sampai sejauh ini, ya kan? Pak Jokowi kan sudah sangat terbuka kepada KPK
bahkan menantang KPK, silakan. Kalau saya dipanggil, saya akan datang. Kalau dari laporan-laporan Sebentar, dari saya kira masyarakat. Pak Jokowi tidak menantang KPK ya. Pak Jokowi meminta KPK untuk meminta ya, bukan menantang silahkan. itu ya. Iya, beda ya, menantang dengan mempersilahkan KPK untuk mencari bukti. Pak Jokowi menyampaikan itu. Iya, iya. Nah, sekarang saya ingin balik tanya juga, mereka punya bukti nggak sih? Sekarang saya tanya balik, makanya waktu itu saya tanya, saya tidak ingin menyinggung presiden siapapun atau tidak mau menyinggung siapapun. Saya cuma pengen tanya, Jokowi ada terlibat BLBI? Enggak. Ada terlibat seperti Senturi? Enggak. Ada menjual Indosat? Enggak. Apa sih yang dijual oleh Jokowi? Ya, bahkan Jokowi bisa mengambil kembali, mohon maaf, Freeport. Dan banyak lagi perusahaan-perusahaan besar yang tadinya mayoritas sahamnya di atas 70% kemudian dibalik oleh Pak Jokowi, dan bahkan tidak diberi kesempatan lagi karena harusnya saham itu lebih besar, mayoritas harusnya ada di tangan Indonesia, sehingga mereka kemudian nggak mendapatkan proyek lagi di Indonesia. Itu sebuah prestasi loh. Yang dijadikan dasar oleh Ray Rangkuti, salah satu yang mengaku aktivis 98 itu adalah berdasarkan LHKPN, Kak Irma, bahwa selama 10 tahun beliau menjabat sebagai pejabat publik, sebagai presiden, ada kenaikan di LHKPN itu sekitar 186% kekayaannya Pak Jokowi. Itu kan tidak wajar katanya kan gitu. Masa kekayaan 10 tahun bisa naik sampai 186%. Seperti itu. Jokowi itu pengusaha loh, jangan salah juga. Ya kan? Iya, iya, iya. Ya, Ray juga harus tahu gitu ya, Pak Jokowi itu juga pengusaha loh. Dia juga punya perusahaan, bukan sekedar presiden. Ya toh? Nah, terus yang kedua, coba deh lihat tuh kekayaannya Soeharto, lihat kekayaan presiden-presidennya Indonesia seluruhnya ya, di luar Soekarno tentunya gitu. Coba saya pengen tahu, coba Pak Bung Mereka Ray punya perbandingan apa enggak kan gitu ya? Ya sebanding nggak sih gitu. Harusnya kan itu yang dikedepankan oleh beliau gitu, jangan cuma sekedar LHKPN. Orang saya pribadi ya, dan semua teman-teman di DPR itu punya, semuanya rata-rata punya usaha, rata-rata punya pekerjaan, bisnis. Nah, nggak sekedar jadi anggota DPR makan dari sana. Mereka ini kan membuat kesimpulan sendiri Irma, berdasarkan data yang mereka olah sendiri, ya kan? Usut dong ini KPK. Ini kan nggak wajar, ya kan? Kenapa KPK takut? Oh, berarti terbukti bahwa KPK selama ini memang ada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi, ya kan begitu? Kesimpulan itu yang dibangun ke publik, Kak Irma, ya kan gitu. Dan sialnya, menurut saya sialnya ya, diksi itu sialnya gitu. Kasus Hasto yang juga adalah korupsi, ya kan? Mereka nggak pernah tuh komentarin sama sekali, nggak menganggap ini sebagai sesuatu yang juga pamali, tabu yang terjadi di sebuah posisi tinggi di partai politik. Ini kan sebuah diskriminasi di dalam membuat judgement kepada publik. Padahal mereka kan mengaku intelektual, mengaku saya kira aktivis. Rakyat Indonesia udah pinter lah ya. Kalau memang KPK itu tidak independen dan Pak Jokowi bisa langsung intervensi, saya kira akan banyak sekali loh ya di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu yang masuk banyak, ya toh, termasuk juga mohon maaf Pak Hasto juga barangkali bisa masuk waktu kemarin-kemarin sebelumnya. Ya toh, kalau memang Pak Jokowi itu bisa melakukan itu. Nah, ternyata kan baru sekarang, baru di zaman pemerintahannya Pak Prabowo, kemudian Pak Hasto kemudian bisa bilang diambil lah sama KPK seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa nggak dari kemarin-kemarin Pak Jokowi melakukan itu? Kalau memang Pak Jokowi mau melakukan itu, kenapa baru sekarang kan gitu? Apa bedanya KPK dulu dengan yang KPK yang sekarang? Iya. Kalau betul-betul Pak Jokowi bisa intervensi, berarti Pak Jokowi salah dong selama 10 tahun mendiamkan melindungi Hasto kan begitu. Bener gak sih? Ya benar. Dilindungi loh, kan gitu. Nah, setelah nggak jadi baru kemudian masuk misalnya gitu kan. Nah, artinya kan selama ini dilindungi. Nah, sekarang nggak dilindungi, kan itu sebenarnya. Kalau mau bicara clear loh ini. Kita kan harus bicara clear. Saya nggak mau ikut campur dalam urusan ini karena itu urusan KPK. Tapi bagi saya perlu menjawab argumentasi itu supaya clear juga nih ya publik.
Kalau menurut Kak Irwan, kenapa ya orang-orang yang mengaku aktivis 98 ini, kalau Jokowi dan keluarga itu ada indikasi korupsi, paling sibuk itu, ya kan, membangun narasi, ya kan, melaporkan ke KPK dan seterusnya. Tapi ketika ada kasus Hasto seperti ini, mereka seolah-olah menganggap itu bukan korupsi, itu malah kriminalisasi. Jadi ada semacam beda judgement itu karena faktor apa kayaknya mereka ini? Ya, mohon maaf, saya sendiri nggak tahu ya sebenarnya ada maksud apa di balik semua ini. Saya nggak paham itu, karena saya nggak mau ada anggapan seolah-olah saya paling tahu, sok tahu dan bagaimana dan apapun yang akan nanti akan mereka jawab ke saya. Yang saya ingin sampaikan hanya seperti ini. Kalau mereka aktivis, kalau mereka akademisi, bicara harus terukur. Ya. Itu saja. Jangan ada keberpihakan. Kalau mau independensi, kalau mau dikatakan sebagai aktivis, dia harus independen. Tidak boleh berpihak. Contoh, misal nih ya, ada seseorang yang disebut sebagai, menyebut diri atau disebut sebagai pakar hukum tata negara misalnya. Menurut saya kalau dia baru dosen, ya belum pakar, ya jangan disebut pakar. Sebut saja akademisi, ya kan, hukum tata negara misalnya, atau praktisi hukum. Kalau belum pantas disebut pakar, ya jangan disebut pakar gitu. Ini kan kadang-kadang terlalu banyak yang menyebut dirinya pakar gitu. Iya. Ya terus siapa yang mengakui, yang membuat dia diakui sebagai pakar? Gitu. Nah ini juga memalukan menurut saya. Atau gitu. ngaku-ngaku sendiri kayak belum cocok disebut pakar, tapi udah mengatakan seolah-olah ini pakar hukum tata negara si A gitu ya. Padahal baru sekedar dosen gitu. Pakar itu harus punya keilmuan yang cukup, seperti misalnya Prof. Yusril, ya, kemudian Bang Margarito, itu bisa disebut pakar. Tapi kalau yang lain menurut saya, kalau saya pribadi ya, nothing lah. Kalau saya pribadi loh ya, menurut saya nothing aja. Ya, halo everyone, kita to the point langsung. Ya, dunia ini akhir-akhir ini semakin runyam ya, semakin bergelora ya. Akhir-akhir ini banyak sekali isu yang bergulir sangat liar ya, baik itu di medsos, bahkan di media-media mainstream pun ikut terseret ya dengan liarnya arus informasi ya. Belakangan politik yang semakin panas, semakin digoreng, tiada henti. Kita menyoroti tentang intelektualitas ya. Akhir-akhir ini memang sangat marak ya, mereka yang menamakan diri intelektual, memiliki gelar yang berderet-deret ya, baik itu profesor, doktor. Tapi yang menjadi liar di sini adalah bahkan mereka yang berstatus sebagai pengajar ya, dosen itu, akademis, itu dengan beraninya menyatakan diri mereka sebagai pakar. Contoh pakar bidang hukum, politik, padahal itu masih akademis ya, maksudnya seorang dosen itu kepakarannya, kelasnya masih sangat jauh, tapi dengan berani-beraninya mereka itu seakan-akan bangga dan menyatakan diri sebagai pakar. Jadi salah satu di sini adalah seorang perempuan ya, yang memiliki status akademis yang lumayan mentereng ya, entah itu profesor atau doktor ya, Koni Rahakundini, yang menempatkan nama Bakri di belakang padahal bukan dari keluarga Bakri yang terkenal itu. Jadi semenjak kasus Hasto ini ramai, bahkan sebelum Hasto ditetapkan tersangka, memang Koni itu sudah sangat erat kaitannya dengan PDIP, terutama dengan seorang Hasto ya, terkait dengan dokumen yang dia notariskan di Rusia, bahkan berkoar-koar ya, menyerempet bahkan ngancam-ngancam ke Ibu Iriana ya. Jadi sangat disayangkan ya, orang yang memiliki gelar yang begitu tinggi ternyata kelakuannya seperti orang yang lulusan SD SMP gitu. Ya kalau memang itu bukti itu benar, bukti itu benar-benar menjadi poin penting di negara ini, kenapa nggak dibuka? Serahkan kepada yang berwenang. Kenapa harus berkuar-kuar? Ini kan menjadi bola liar, dan kalau ditinjau dari sisi hukum, apakah ini nggak berbalik? Kalau memang itu benar, apakah mereka nggak dituduh menjadi mereka itu melindungi, justru
berarti mereka masuk dalam golongan orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Kalau dia benar ya membongkar, memiliki satu sisi kebenaran, ya dia serahkan kepada pihak yang berwenang, dibuka. Itu baru benar. Jadi ini udah jauh kemana-mana, ke orang-orang yang sudah tidak jelas. Seorang dokter ini bahkan sepertinya sudah menjadi agen ya dari asing, berkuar-kuar di negara orang, memburuk-burukkan Indonesia, orang-orang Indonesia, dan ini dia tidak mikir ya, efek seperti apa ke belakang. Tentunya pemerintah Rusia ini tidak akan menilai seorang perseorangan untuk mengorbankan kepentingan negaranya, bukan. Dan dia pasti akan mementingkan hubungan diplomatik antar negara daripada hubungan perseorangan gitu kan. Jadi hati-hati loh Koni itu. Di Rusia jangan pede gitu. Jangan sampai malah Anda itu menjadi pesakitan di Rusia sana. Oke, itu dia guys. Jadi mudah-mudahan mereka yang menamakan diri pakar itu untuk sadar ya. Baru jadi dosen itu bukan pakar namanya. Bercerminlah dan lihat kapasitas Anda yang sebenarnya. Jangan mempermalukan diri Anda di depan umum masyarakat. Karena masyarakat itu udah pintar. Ya, nggak perlu sekolah tinggi untuk membaca hal-hal yang sangat sederhana. Isu-isu yang berseliweran itu dibacanya sangat sederhana. Zaman sekarang ya. Tidak perlu sekolah tinggi untuk menilai isu atau topik yang lagi ramai, lagi viral. Ya, oke. Semoga bermanfaat guys. Padahal kan di era sosial media seperti sekarang, seorang pakar yang beneran mengatakan era saat ini adalah era matinya kepakaran justru ya. Dan saya ingin sampaikan juga kepada kita semua, ada satu hal yang menurut saya harus digarisbawahi. Iya. Ada seseorang yang mengatakan bahwa saya sudah lebih dari 25 tahun, 30 tahun ya menjadi aktivis. Tapi kalau dia tidak beranjak dari posisinya, tidak jadi apa-apa, nothing kayak gitu, terus prestasinya apa dong? Ya aktivis itu aja kali. Ya kalau cuma bisa ngomong doang gitu ya, tanpa membuat satu prestasi, tanpa bisa membuktikan bahwa dia mampu memberikan pikiran-pikirannya kepada republik ini, untuk membangun republik ini, bukan hanya sekedar nyinyir, bukan hanya sekedar mengkritisi, baru saya, mohon maaf, baru saya angkat topi. Kalau Pak Jokowi ya, saya tidak mengatakan orang ini sempurna, pasti banyak salahnya juga. Saya pernah mengatakan itu. Kenapa? Semua presiden akan bergantung kepada partai politik. Kita ini presidensialnya kan banci, Bang. Nggak bisa presiden itu ngambil keputusan sendiri, itu nggak bisa. Masih tergantung dengan partai politik, masih tergantung sama parlemen. Dan parlemen tergantung kepada partai politik. Presiden tergantung dengan partai politik. Iya toh? Kalau kita mau benahi, menurut saya selalu bicara itu. Tegakkan kita sistem benahi presidensial yang benar kan begitu ya? Kita benahi partai politik, maka kemudian pemerintah ini akan benar. Ya. Kuncinya cuma di situ. Jadi kayaknya atas laporan aktivis 98 ke KPK ini yang kemudian tidak digubris oleh KPK karena tidak memberikan data, fakta, bukti kan gitu ya. Itu sikap KPK menurut Kak Irma sudah benar ya? Udah benar dong. KPK itu melakukan satu aktivitas atau tindakan pasti harus didahului dengan 2 alat bukti. Minimal 2 alat bukti. Nah KPK nggak punya bukti terus mau didorong-dorong harus, ya nggak boleh juga. Berarti mereka yang memaksakan kehendak ini adalah orang-orang yang tidak demokratis, orang-orang yang tidak paham hukum. Bawa dong buktinya. Kalau buktinya cuma LHKPN, waduh, seluruh anggota DPR bisa masuk penjara tuh gara-gara itu. Iya dong. Berapa peningkatan pendapatannya? Loh, orang kita bisnis kok. Kita punya pendapatan selain menjadi anggota DPR. Kan seperti itu, Bang. Jadi kalau hanya berdasarkan LHKPN menurut saya receh banget gitu loh. Itu bukti receh banget gitu. Nggak pantas juga ya seorang teman-teman akademisi yang punya nama gitu ya membawa bukti ke KPK hanya berdasarkan LHKPN. Justru LHKPN itu dibuat untuk bisa dibuktikan. Paham nggak, Bang? Betul. Dibuat untuk bisa dibuktikan. Ini loh harta saya.
gitu loh. Berarti bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Kalau nggak mungkin dia berani tulis di LHKPN-nya. Dari mana asalnya? Kan ada keterangan tuh di LHKPN itu berapanya ada. Nah, Ray Rangkuti lupa Bapak Jokowi sebelum politisi adalah seorang pengusaha mebel kan begitu. Kecil-kecilan juga seperti yang Kak Irma bilang. Dan saya yakin kok perusahaan-perusahaan beliau itu masih berjalan walaupun bukan beliau yang pegang, ya kan masih berjalan. Gitu. Bahkan perusahaan mebel Pak Jokowi itu kan eksportir malah. Iya. Ya. Jadi saya mulai curiga jangan-jangan ini para aktivis ini sebenarnya buzzer ya kan, buzzer ya kan, yang kemudian menggunakan topeng aktivis 98. Padahal kan nggak lebih dari buzzer juga, kerjanya berkicau, nyinyir, tidak pernah melakukan riset, tidak pernah juga melakukan pendampingan kepada masyarakat, ya kan? Lebih kepada buzzer ya, apa bedanya dengan orang-orang yang menjadi buzzer yang memang bukan pernah mengaku sebagai aktivis 98, kan begitu Kak Irma. Selain aktivis 98 tadi, yang juga gemar ya melakukan hinaan, bahkan disinformasi itu akademisi Kak Irma. Nah anggaplah yang terakhir ini yang rame ya Kak Irma ya, akademisi itu Profesor Koni Rahakundini, ya kan gitu, ya kan, yang bahkan ya kan dia kan sobatnya Hasto Kristianto, sudah mengeluarkan semacam pernyataan bahwa di tangan Koni, data dari Hasto, video-video skandal pejabat tinggi negara, skandal korupsi, ya kan, di tangan mereka, ya kan. Bahkan seorang profesor yang katanya intelek seperti Koni Rahakundini juga sampai mengancam-ngancam Bu Iriana, jangan tenang-tenang aja Bu Iriana, saya pegang datanya. Ya, data apa kan begitu. Nah, kenapa sih sekelas yang katanya profesor, akademisi, ya kan, yang secara pendidikan itu terhormat, kok membuat pernyataan-pernyataan yang seolah-olah sangat tidak intelek gitu loh. Dia ingin membongkar, ya kan, borok-borok dari Pak Jokowi. Ya nggak apa-apa Bang, yang penting buktinya mana? Itu aja. Bagi saya siapapun, ya, termasuk Bu Koni, kalau memang punya bukti silahkan buka. Kan jangan cuma ngomong ke sana kemari ya, akan bongkar punya bukti. Bahkan disampaikan juga ke publik, saya nggak tahu siapa yang menyampaikan bahwa sudah dilegalisir lah, dinotariatkan di Rusia. Loh apa urusannya Rusia dengan bangsa Indonesia? Nah itu saya marah. Iya dong, kok negara lain mengacaukan kedaulatan sebuah negara lain? Nggak boleh dong. Indonesia ini negara berdaulat loh. Nggak boleh negara lain ikut campur. Bahkan ada yang bilang, Jokowi seret ke PBB. Apa urusannya PBB gitu loh. Ya, mau cerdas dikit kalau ngomong. Gitu ya. Cerdas dikit aja. Gitu. Ya, jangan mempermalukan bangsa sendiri gitu. Cerdas Bang gitu. Jangan mempermalukan intelektualnya sendiri gitu. Apa urusannya Jokowi dibawa ke PBB? Apa urusannya Jokowi dibawa ke mana? Ke Rusia gitu. Sementara hubungan Pak Jokowi dengan Putin itu bagus sekali menurut saya. Selama ini gitu ya. Terus mau diapain di Rusia?